Nah, sekarang kalau koordinat polar yang perlu kita kenal, kita punya yang namanya sama ya, punya titik asal. Titik asal ini kadang-kadang kita sebut juga sebagai pol atau kita sebut sebagai titik asal gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan punya yang namanya inisial ray atau apa bahasa Indonesia inisial ray? Sumbu sinar awal. Sumbu sinar awal ini kita sebut dengan theta sama dengan 0 kayak gini. Nah, kemudian ini yang disebut sebagai koordinat polar. Koordinat itu punya pol ini adalah titik asal, kemudian nanti kita punya inisial re itu theta sama dengan 0. Atau sering juga kita bilang inisial re ini berhimpit dengan sumbu X di bidang kartesius tadi. Kalau sumbu X ke arah sana, sama ya. Kalau inisial re itu juga berhimpit dengan sumbu X yang positif, kayak gini. Nah, kemudian kalau kita bermain-main dengan titik, kalau tadi di bidang koordinat kartesius kita punya titik P, itu adalah di misalnya di kuadran 1 kayak gini ya. Maka saya punya titik P, X1, Y1. Kalau di koordinat polar gimana? Kalau misalnya saya punya titik koordinat polar, titik P itu dinotasikan dengan R, theta. Nah, R ini apa? R ini kita bicara jarak. Kalau theta, theta ini kita bicaranya sudut. Nah, misalnya saya punya titik P itu 2, pi per 6. Misalnya kayak gitu ya. Maka nanti kalau saya mau gambar di koordinat polar gimana caranya? Berarti saya akan membuat sudut pi per 6. Sudut pi per 6 ini dibentuk acuannya dari inisial re ini. Inisial re tadi dia tetanya sama dengan 0. Berarti kalau pi per 6 itu dia arahnya ke sana. Sejauh apa sudutnya? Sejauh tetanya itu sama dengan pi per 6. Pi per 6 ini apa? Pi per 6 ini jarak yang dibentuk, sudut yang dibentuk dari inisial re, teta sama dengan 0, sampai pi per 6. Jarak ke siapa? Ke ini, garis ini. Misalnya ini ya. Nah, misalnya ke garis lurus ini membentuk sudut dengan inisial re sebesar pi per 6. Maka di titik P ini nanti sudutnya itu sebesar pi per 6. Kemudian R-nya ini menyatakan apa? R-nya ini itu adalah jarak ya dibentuk dari pol. Pol ini misalnya saya notasikan O gitu ya. Maka R ini adalah jarak antara O sama P. Ini R-nya kayak gini. Kalau R-nya di sini 2, berarti ini jarak antara OP ini sebesar 2. Berarti titik P di sini itu adalah 2, pi per 6. Seperti itu. Nah, ini adalah representasi titik pada koordinat polar. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan lagi, kita punya catatan. Catatannya apa? Tadi kita punya sudut theta. Sudut theta ini dibentuk dari apa? Dari inisial re ke garis yang panjangnya sebesar R ini. Nah, gimana dengan sudut ini? Sudut ini ada dua arah, yaitu yang berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti ke sana kan? Ini inisial re-nya, acuannya di sini. Oh, berarti ke sana, berlawanan arah jarum jam. Berarti kita punya catatan ketika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita akan punya tanda dari sudut ini, nanti tandanya dia harus positif. Kemudian nanti kita juga akan punya kasus ketika arahnya sudut yang diperhitungkan dari inisial re ini searah jarum jam, maka nanti tandanya kita kasih tanda
negatif kayak gini. Maksudnya apa? Maksudnya, coba perhatikan di sini. Kalau titik P di koordinat polar, ini dia tidak tunggal. Maksudnya tidak tunggal apa? Bisa dituliskan ke dalam bentuk lain. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau saya punya titik P sama dengan 2, pi per 6, tadi P ini juga bisa saya tuliskan 2, pi per 6. Pi per 6 ini tadi kan sudut yang dibentuk dari inisial R ke garis ini. Nah, garis ini nanti antara garis ini dengan inisial R membentuk sudut pi per 6. Nah, dari ini ke sana, dia arahnya kan berlawanan arah jarum jam. Maka di sini tandanya positif. Nah, nanti kita juga bisa menentukan sudutnya ini dari inisial R, tapi arahnya ke sini. Dari arah ini ke sini. Nah, kayak gini. Nah, arah kayak gini, dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Kalau saya Searah. searah, kalau searah berarti nanti tandanya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nah, sekarang besarnya gimana? Besarnya ya kita perhitungkan besarnya sudutnya. Dari sini ke sini itu besarnya seberapa gitu. Ingat kalau kita punya satu lingkaran penuh, dia sudutnya berapa? 2pi kan? Nah, sekarang kita memperhitungkan dari inisial R ini, dari sini ke sini membentuk sudut sebesar 2pi, tapi di sini udah ada pengurangan. Sebesar berapa? Pi per 6. Berarti sudut yang biru ini berapa besarnya? Ya 2pi dikurangi pi per 6. Berapa itu? 11pi per 6. Nah, berarti titik P2, pi per 6 bisa kita tuliskan sama saja dengan P2, min 11pi per 6. Kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, titik P ini dia bisa dituliskan ke dalam bentuk titik P yang lain. Bedanya, kalau koordinat kartesius, kalau saya punya titik P di sini, ya X1, Y1, tunggal dia di sini aja. Nggak mungkin bisa kita tuliskan P, misalnya 2,2, ini nggak bisa kita tuliskan ke dalam bentuk lain. Ya tetap satu ini aja, titiknya ya ada di sini aja, P 2,2. Tapi bedanya, kalau polar itu bisa direpresentasikan ke dalam bentuk yang tidak tunggal atau bisa lebih dari satu kita menuliskan titik P di sini. Kayak gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau R-nya yang negatif bisa gak, Bu? R-nya negatif bisa. Berarti kalau misalnya awalnya tadi kita membentuk titik P di sini, OP ini sebesar 2, mau saya ambil arah negatifnya, ya berarti kita tinggal ke arah berlawanannya, ke arah sana. Nah, ini diberikan di contoh 1.1. Coba kita perhatikan contoh 1.1 untuk menjawab pertanyaannya tadi. Kita diminta di contoh 1.1 ini, kita diminta menentukan semua koordinat polar yang mungkin dari titik P 2, pi per 6. Tadi kita punya, ingat ya, kalau disuruh menentukan semua koordinat titik ini, kita menggambarkannya, tadi kita harus punya apa? Pol. Pol ini titik asal, saya notasikan O gitu ya. Kemudian saya punya inisial R atau sumbu sinar awal. Inisial R di sana itu terkait dengan theta sama dengan 0. Ingat ya, inisial R itu berhimpit dengan sumbu X positif. Kemudian di sini kita punya titik. Titiknya apa? P2, pi per 6. Tadi kita sudah contohkan di sebelumnya. P2 pi per 6 berarti antara sudut dengan garis nanti, garis yang sepanjang 2 ini, misalnya ini gitu ya, ini R sepanjang 2, nanti antara garis ini dengan theta ini, dia membentuk sudut sebesar pi per 6. Berarti di titik ini kita punya P-nya 2, pi per 6. Kayak gitu kan. Kemudian kita disuruh menentukan semua koordinat polar dari titik ini. Kira-kira gimana? Ya berarti nanti kita ada dua cara untuk mengidentifikasi semua titik P 2, pi per 6 yang mungkin.
Berarti misalnya kita mengacu ke R-nya sama dengan 2 dulu. Tadi kalau saya punya R2, diambilnya di sini kan, R-nya 2 ke sana. Berarti tadi kalau R-nya 2, saya punya titik P itu sama dengan 2, theta gitu kan. Dengan theta-nya gimana? Dengan theta-nya kita kombinasikan, tadi kita punya theta pertamanya Pi per 6. Kemudian ketika garisnya ini yang kita ambil sebagai acuannya, berarti tadi kan kita bisa putar-putar. Bisa putar-putar gimana? Oh, sudutnya saya pindah arahnya dari ini ke sini. Sehingga nanti kita punya apa? 2pi dikurangi dengan pi per 6, gitu kan? Ya enggak? Kemudian nanti kita bisa buat lagi sudutnya. Sudutnya yang gimana? Dari sini ke sini, muter sekali, kemudian nyampe sini, muter lagi ke sini. Kayak gitu. Berarti nanti kita akan punya apa di situ? Akan punya apa? Secara umum, nanti tetanya di sini itu kan pi per 6 ditambah plus minus gitu ya, 2n pi kan. Nah, n-nya gimana? N-nya dimulai dari 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Tergantung kita mau muter-muternya kayak gimana, gitu kan? Nah, ini tadi ketika kita ngacu ke R sama dengan 2, representasinya sangat tak hingga banyak, gitu ya. P2, theta dengan tetanya ini. Tergantung muternya gitu ya. Ini 3 dan seterusnya ke sana. Nah, tadi kemudian, kalau misalnya duanya yang kita ambil negatif, boleh nggak? Ya boleh. Berarti nanti kita punya yang poin B, yang kedua, itu ketika kita mengacu R-nya sama dengan min 2. Kalau R-nya min 2, berarti nanti kita pandangnya ya, di sini kita punya pol, kemudian kita punya inisial re. Nah, tadi kalau duanya ke sana, berarti arah negatifnya ke sana. Ini sepanjang R sama dengan min 2, gitu kan? Nah, tadi ke sana ini sepanjang apa? R-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mengacu sudut, untuk menghitung sudutnya gimana? Tadi kalau R-nya sama dengan 2, kita bisa membentuk sudutnya ini ke sana itu sebesar pi per 6. Nah, sekarang kalau saya mau mengacu ke R-2, berarti nanti saya punya titik di sini, P gitu ya. R-nya kita ganti min 2, theta. Berarti nanti saya punya titik P itu sama dengan min 2, theta. Dengan tetanya gimana ini? Dengan tetanya gimana? Berarti kalau kita mau ngambil theta yang positif, sudutnya, tadi kita mengambil acuannya kan P-nya min 2, theta. Berarti kita dari sudut ini ke sini, gitu kan? Ya enggak? Nah, sudut ini membentuk sudut sebesar berapa? Theta yang ini. Pi tambah Pi per 6. Ya, Pi ditambah Pi per 6. Berapa itu? Berapa? 7 pi per 6. Ya, bisa kita ambil 7 Pi per 6. Kemudian kalau kita mau memperhitungkan yang arah negatifnya berarti dari sini ke sini. Berarti ini theta sebesar berapa? Pi kurang Pi per 6. Hah? Kok Pi kurang Pi per 6? Oh, iya, oke. Berarti Pi dikurangi Pi per 6, gitu ya. Berarti berapa ini? 5 Pi per 6. Tapi di sini arahnya searah jarum jam. Berarti nanti tandanya gimana? Minus. Negatif. Oh, berarti nanti kita punya di sini nanti tetanya min 5 Pi per 6. Gitu kan? Ya enggak? Nah, berarti nanti kita bisa menulis secara umum, kalau kita mau mengacunya sudut ini ke sini, berarti nanti kita punya tetanya itu adalah min 5 Pi per 6
Mau diputar sebanyak berapa kali? Oh, berarti nanti kita bisa muter-muter. Oh, ini dari ini ke sini, nanti ke sini ya. Balik lagi ke sini. Sebanyak berapa kali putaran gitu kan? Berarti nanti saya akan punya min 5pi per 6 secara umum. Jadi saya tuliskan kayak ini, plus minus 2n pi. Nah, n-nya gimana? N-nya itu 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau tadi saya punya titik P 2, pi per 6 itu bisa direpresentasikan ke dalam bentuk lain, yaitu apa? P 2, theta dengan tetanya ini, berarti ini kan tak hingga banyak titik kan bentuknya. Kemudian kalau R sama dengan min 2, berarti saya bisa juga menuliskan P min 2, theta dengan tetanya ini. Nah, antara P2, theta dengan theta ini dan P min 2, theta ini itu adalah sama. Kayak gitu.